ketemu lagi di video Nurul M Teknik ya. Di video ini kita masukin materi informasi ya, atau pemasangan SMT CPU Advance pemasangan di CDI VCR ya, VCR ataupun Vega lama yang original toko ya. Kalau original toko itu kayak gini. Jadi buat teman-teman kalau CDI-nya original bawaan motor ya. Nah, mungkin video yang sudah saya upload ya, ada yang khusus original motor ya. Jadi kalau yang ini itu original toko VCR ya, atau Vega lama. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya buat teman-teman nih yang belum tahu apa itu SMT CPU Advance ya. Nah, mungkin saya perlu jelaskan singkat ya. Jadi SMT CPU Advance ini pengganti CPU ini yang originalnya ya, yang originalnya. Jadi di dalam SMT CPU Advance ini ya tersimpan timing advance ya, dan batas limiter, dan juga data lain-lainnya ya. Jadi dari timing standar, CDI standar ya, kita ganti yang sudah dimodifikasi ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, teman-teman nonton video dulu apa itu SMT CPU Advance ya, dan juga cara kerjanya. Oke, kita lanjut ke tutorial ya, pemasangan di CDI original toko VCR ya. Nah, langkah yang pertama ya, teman-teman pastinya perlu bongkar dulu CDI-nya biar kayak gini. Jadi kalau sudah begini, teman-teman wajib dites dulu di motor ya, ataupun di alat tes. Yakinkan dulu apakah CDI-nya tidak ada problem ya. Takutnya CDI-nya itu ada yang kecungkil ya, jadi nggak nyala. Oke lah, saya anggap teman-teman sudah dibuka dari box dan sudah dites ya, dan normal. Langkah berikutnya, teman-teman langsung lepas ini si CPU bawaan. Ini teman-teman lepas ya, lepas dulu. Oke, mungkin kita bertahap ya, kita lepas dulu, lalu dites lagi. Dan kalau saya tesnya pakai inverter ya. Oke, jadi ini saya lepas dulu CPU bawaan dan sambil memasang inverter ya. Nanti kita ke tahap selanjutnya. Nah, oke, ini saya sudah lepas ya CPU bawaan. Jadi kayak gini kalau saya tes pakai itu inverter. Jadi yang lain biarin dulu, lepas CPU bawaan ya, lalu dites lagi di motor ya, ataupun di alat. Nah, kalau nyala artinya itu normal ya. Nah, untuk yang nyala tanpa CPU ya, artinya itu timingnya timing 15 derajat ya. Itu untuk memudahkan penyalaan mesin ataupun untuk kondisi mesin lamsam ya. Oke, mungkin perlu saya coba dulu tes. Jadi kalau tanpa CPU juga nyala ya.
Oke, jadi saya coba jelaskan dulu sistem timing ya. Nah, yang tanpa CPU itu artinya timing 15 derajat ya, untuk memudahkan mesin penyalaan dan juga untuk mesin lamsam ya. Nah, ketika kita kasih CPU advance ataupun CPU bawaan ya. Nah, untuk fungsi dari CPU bawaan ya, itu untuk timing advance ya, untuk timing tenaga mesin ya. Nah, jadi antara timing 15 derajat ini sama timing CPU advance ataupun bawaannya itu dia selalu mengikuti ya, dari RPM bawah sampai pun RPM atas ya. Nah, yang membersihkan duluan itu jelas timing yang dari CPU ya, ataupun CPU advance. Nah, jadi untuk limit sistem limiternya itu kalau dia yang seperti ini ya, itu tanpa limiter, artinya gini, misalnya CPU advance ini ya, limiternya di 14.500 ya. Oke, jika sudah di limiternya ini 14.500, nah ini timing advance sudah tidak mengeluarkan percikan ya. Jadi yang mengeluarkan percikan itu timing 15 derajat ya, dari bawahan ininya. Jadi limitnya itu bukan api di off ya, tapi timing advance itu off, jadi yang bekerja timing 15 derajat ya. Nah, jadi timing 15 derajat pastinya motor juga akan drop ya, enggak lari. Jadi di situ timing antara timing 15 derajat ya dan juga timing advance di sistem limitnya. Nah, jadi walaupun pengaplikasian SMT CPU advance ini ya, sistem limiternya itu sama seperti original ya, selalu berbarengan dengan timing 15 derajat ya. Adapun di CDI, pemasang di CDI lain ataupun seperti di CDI DC ya, nah itu sedikit berbeda. Untuk timing 15 derajat itu bisa di off ketika sudah mencapai 3000 rpm ya. Jadi itu ketika si SMT CPU ini sudah limit ya, jadi sudah tidak ada percikan di situ. Si api benar-benar limit ya, si motor benar-benar langsung limit. Kalau di sistem yang AC kayak gini ya, itu limiternya karena timingnya memakai 15 derajat. Ketika sudah batas limiter CPU advance ini ataupun CPU dari original ya. Oke, mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi sama seperti sistem originalnya ya, walaupun diganti dengan CPU advance ya, tapi untuk timing advance ya jelas sudah dimodifikasi dari CPU standar ya. Oke, jadi langkah berikutnya kita pasang SMT CPU ke CDI nya. Oke, kita mulai dari pengambilan 5 volt ya. Nah, di sini ada 5 volt DC dan ground ya. Nah, ini kita ambilnya dari sini aja ya. Dari kaki elko ini ya. Elko yang ini. Ikutin min plusnya ya. Yang ini min dan sebelah sini plus ya. Jadi dari sini ya, kayak gini doang. Nah, kayak gini, ngikutin di kaki, nempel di kaki elko ini aja yang 47 mikrofarad ya, 16 volt. Oke, kita langsung pasang deh, coba.
Nah, jadi kayak gini doang untuk pengambilannya ya. Yang tengah ini 5 volt ke positif elko dan yang ground ke negatif elko ya. Nah, untuk yang ini ya, ini tulisannya SCR ya, jadi ini untuk ke SCR, ke gate-nya SCR ya, jadi dia SCR di sini. Dan untuk CD ini ya, ini bukan SCR ya, tapi lebih tepatnya transistor ya. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman kalau ganti dengan SCR ya. Nah, kalau diganti dengan SCR untuk sistem CD ini, nah untuk timing 15 derajat itu nggak nyala, nggak bisa ya. Ini sudah disetting dari pabrikan memakai transistor ya. Oke, jadi SCR ini ke gate-nya transistor ini ya, ataupun kita sebutnya SCR aja deh. Oke, kita solder dulu. Ke gate ya, ke gate ya. Ya, kayak gini ya. Ke gate-nya SCR. Dan untuk yang ini pulser positif ya, itu kita sambungkan ke kabel pulser ya. Cuman lebih bagusnya di sini aja, nggak apa-apa ya. Ini titik pulser ya, sama halnya dengan ke jalur pulser ya, ke pin pulser ini. Jadi kita dari sini aja. Oke, pasang dulu. Nah, kayak gini ya. Ini ke kabel pulser ya. Ini sama halnya ke kabel pulser yang di soket ini. Cuman dari sini bisa satu jalur ya. Oke, coba kita nyalakan ini CDI-nya. Kalau si SMT CPU Advance itu sudah mendapatkan 5 volt DC ya, supply 5 volt DC, dia akan berkedip 4 kali ya. Ya, ini di sini ada LED-nya. Sini ada LED-nya. Oke, kita coba ya. Kalau berkedip artinya sudah mendapatkan 5 volt. Nah ya, artinya ini si SMT sudah mendapatkan 5 volt. Nah, kalau sudah mendapatkan sinyal dari pulser ya, si LED ini akan mengikuti putaran RPM ya. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi ini SMT CPU Advance sudah bekerja dengan baik ya. Oke, sebentar. Oke, jadi kalau sudah begini artinya ini CDI sudah siap di aplikasi di motor ya, dan dilem dulu di boxnya.
Nah jadi ini kan belum rapi ya, masih kayak gini ya. Oke, jadi kalau rapinya itu kayak gini kalau versi saya ya, jadi merapikan penempatannya gitu. Oke, ini saya coba rapikan ya. Oke, di sini saya sarankan juga buat teman-teman nih yang mau mendongkrak pengapiannya juga, bisa saya sarankan pakai yang kapasitornya menggunakan seri 225Z ya. Nah ini jadi pengapiannya agak tebal. Oke, saya ini pasang rapikan dulu ya. Ini dia. Jadi untuk versi saya kayak gini pasangnya. Jadi kalau kayak gini kan rapi ya. Nah jadi kalau sudah begini ya, tinggal dilem kembali ya di boxnya. Oke, untuk LED-nya ya, LED ini biarin aja ditanam juga nggak apa-apa ya, atau dilepas juga nggak apa-apa. Oke, jadi segitu doang untuk pemasangan SMT CPU Advance di CDI original ya, VCR original toko. Dan untuk teman-teman yang mau beli SMT CPU Advance ya, cek di deskripsi ya, di situ saya sudah taruh linknya. Dan juga untuk yang mau konsultasi silahkan di WA aja. Oke, semoga video ini bisa membantu ya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Sekian dan terima kasih.